Sahabat Gria Varsiana Lakunya Wiji Bumi, sahabat Yogyakarta, sahabat Indonesia, salam bahagia dan salam semangat di bulan Agustus, bulan kemerdekaan ini. Saya saat ini berada di jalan yang akan menuju ke Padukuhan Giriloyo dari Desa Bukirsari. Dan saya baru tahu bahwa pada waktu menjelang 17-an ada tirakatan, dan itu terkait dengan juga upaya warga desa untuk melakukan merti dusun. Jadi nanti kita akan lihat salah satu video di mana pelaksanaan merti dusun itu dilakukan, dan sekaligus juga membawa kesadaran baru kami dengan para pembatik di Giriloyo tentang merti dusun yang terkait dengan air dan tanah, ya, bagaimana air limbah dari batik itu bisa dipulihkan kembali untuk memberi harapan penurunan gas metanan di dalam emisi gas rumah kaca. Mari kita ke sana dan kita bisa lihat proses membatik yang dilakukan oleh Ibu Wahada dan Pak Fajar dari Fajar Batik, anggota Koperasi Konsumen Gria Jati Rasa. Selamat malam sahabat Gria Varsiana Lakunya Wiji Bumi, sahabat Yogyakarta, sahabat Indonesia. Perkenalkan, saya Ardian Rahmat, ponakan dari Ibu Siti Wahda dan Fajar Batik Giriloyo, yang merupakan anggota dari Koperasi Konsumen Gria Jati Rasa. Saat ini saya sedang berada di Giriloyo yang sedang menjalankan acara Merti Dusun. Merti Dusun adalah kegiatan acara 1 tahun sekali untuk mensyukuri hasil panen. Apakah Anda tertarik? Seperti apa keseruannya? Mari kita lihat. Untuk dari adik-adik Suratul Fatah bisa ditata lagi atau terus. Assalamualaikum. Sugeng enjing. Selamat pagi, sahabat Gria Varsiana Lakunya Wiji Bumi, sahabat Yogyakarta, sahabat Indonesia. Saat ini saya baru saja tiba di Giriloyo. Giriloyo adalah padukuhan di Desa Bukirsari yang letaknya di kaki bukit dari pemakaman para raja Mataram di Imogiri. Dan saya khusus ke sini karena saya ingin mengunjungi Ibu Wahada dan Pak Fajar dari Fajar Batik yang adalah anggota Koperasi Konsumen Gria Jati Rasa. Kami masih di dalam bulan kemerdekaan di bulan Agustus ini, sehingga kami merasa bahwa perlu untuk melihat bagaimana kedaulatan sandang, terutama yang dilakukan oleh para pengrajin pembatik yang turun-temurun telah membesarkan industri batik di Yogyakarta dan berpengaruh besar terhadap pemberian nama Yogyakarta sebagai kota batik dunia. Kota batik dunia adalah nama yang diberikan oleh World Craft Council pada tahun 2014 kepada Yogyakarta. Nah, Anda akan bertanya-tanya bagaimana Yogyakarta bisa mendapat nama kota batik dunia. Ini satu prestasi yang luar biasa. Ada beberapa persyaratan yang diberikan untuk satu tempat akan diberikan nama
prestisi seperti ini? Pertama, adanya budaya. Dan batik adalah bagian dari pengetahuan dan praktek turun-temurun yang sudah ada di dalam para raja-raja Mataram. Jadi ada batik di Yogyakarta dengan motif yang berbeda dan pewarnaan yang agak berbeda, dan batik di Solo. Ini adalah bagian dari Kerajaan Mataram yang menurunkan pencirian batik yang berbeda. Yang kedua adalah keberlanjutan dari batik tersebut. Jadi batik dipelihara bukan saja di dalam keluarga kerajaan, tetapi juga menjadi satu pengetahuan dan bisa dilakukan oleh masyarakat akar rumput. Nah, ini dua persyaratan yang sangat penting ya untuk menunjukkan keberlanjutan dari proses turun-menurun memelihara tradisi batik. Batik dirancang atau didesain untuk upacara-upacara yang ada di dalam lingkaran kehidupan dari masyarakat di Jawa. Misalkan pada waktu akan melakukan pernikahan, maka batik itu dibuat khusus untuk digunakan oleh pengantin, oleh keluarga. Kemudian dalam proses ketika ibu sudah hamil dan proses untuk memelihara bayi, ya itu ada tradisi, ada ritual yang juga didukung dengan penggunaan batik. Nah, ini salah satu tradisi yang kuno dan tetap berada dan dilakukan sampai masa modern saat ini. Jadi, batik bukan merupakan salah satu produk dari industri, dari pabrik, tetapi memelihara tradisi bagaimana batik itu dilakukan sejak dulu kala. Nah, Anda pasti ingin tahu bagaimana etimologi dari batik. Kata batik itu berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu ambatik. Dari dua kata, amba yang berarti menulis, dan disambung dengan tik itu diambil dari nitik. Jadi ketika batik itu ditulis di kain polos yang tidak bermotif, biasanya di mori, itu pengrajin atau pembatik menurunkan titik-titik dari lelehan malam panas. Jadi malam panas yang sudah dicairkan di dalam empat untuk mencanting, itulah yang di titik-titik tersebut yang diberikan, menitik ke dalam kain polos tersebut. Nah, jadi batik itu kalau tidak mengikuti proses seperti yang dimengerti dalam kata aslinya ambatik, maka itu bukan batik. Misalkan kita kan salah kaprah bahwa batik itu adalah motif tekstil bermotif batik yang diproduksi secara massal di pabrik. Itu bukan batik. Tetapi batik adalah proses produksi di mana ada cara produksi menggunakan malam panas yang dilengketkan kepada motif yang sudah didesain di dalam kain ori polos tersebut. Nah, di Yogyakarta ada, atau di Surakarta ya, dalam Kerajaan Mataram ini ada motif-motif yang kuno, yang klasik, yaitu sidomukti, sidoasi, trumtum, kawung. Ya, ini adalah motif-motif yang turun-temurun. Nanti kita lihat ya contoh-contoh itu yang menunjukkan tradisi dengan motif-motif yang diambil langsung dari candi ya. Jadi ada formasi model di dalam candi yang kemudian
desain menjadi bagian dari batik itu. Nah, untuk motif batik dan cara produksi batik ternyata ada beberapa perbedaan, yaitu pertama batik tulis. Nah, ini ragam batiknya ya. Ragam batik pertama batik tulis, artinya batik yang ditulis. Kalau tekstil motif batik itu bikinan atau produksi dari pabrik, tetapi tidak menggunakan malam panas, tetapi di spray ya, diolesin secara massal ke dalam roll dari kain dalam proses di pabrik yang kemudian menghasilkan tekstil motif batik. Nah, untuk batik tulis itu benar-benar batik yang ditulis ya. Jadi titik-titik tadi menghasilkan satu potongan batik yang ditulis. Kemudian ragam kedua adalah batik cap. Itu menggunakan mesin yang ditempelkan di dalam motif yang sudah berpola. Kemudian kombinasi bisa cap dan juga isi-isiannya itu menggunakan teknik mitik ya, batik yang ditulis tersebut. Nah, ini adalah 3 ragam cara membatik yang kita bisa temukan di Yogyakarta. Nah, Giri Loyo dengan pusat batik Yogyakarta ini juga ditopang dengan batik-batik, pusat batik yang lain di sekitar Yogyakarta. Di Sleman ada, di Bantul, di Gunung Kidul, di kota ya. Jadi ada batik-batik, sentra batik yang tersebar di Yogyakarta. Nah, jadi sentra batik ini berkembang bersama-sama dengan status yang sudah diterima oleh Yogyakarta sebagai kota batik dunia pada tahun 2014. Tetapi ide awal untuk memberikan kota Jogja atau Yogyakarta sebagai kota batik adalah mulai dari Giri Loyo, karena di sini adalah tempat desa yang dekat sekali dengan kegiatan di mana ritual pemakaman Raja-Raja Mataram itu dilakukan, sehingga para pekerja atau masyarakat menjadi buruh yang disiapkan tersedia untuk bisa membantu para juragan ya. Juragan itu mungkin dari anggota kerajaan ya, untuk bisa membuat batik khusus untuk ritual prosesi kematian ya dari para keluarga raja tersebut. Nah, jadi batik ini sebagai satu proses produksi itu sudah ada komunitasnya. Jadi ada seperti abdi dalam yang khusus mengurus batik-batik gitu ya. Nah, sehingga relasi antara membuat batik ya, yang membuat batik dengan mereka yang menjual batik atau menggunakan batik itu sangat jauh. Bahkan para buruh itu adalah yang mendapat upah dengan sangat rendah. Jadi, kapan industri batik rumah tangga ini berkembang? Itu terjadi sesudah gempa Yogyakarta pada tahun 2006. Ketika para juragan, para pedagang mengalami bencana, karena bencananya itu menyeluruh di DIY, maka rumah-rumah produksi yang ada di kota itu juga hancur, sehingga kemudian mereka tidak bisa meneruskan proses produksi batik yang dilakukan oleh para buruh individual di Giri Loyo tersebut. Nah, akhirnya dilakukanlah proses kebangkitan Jogja, di mana ini kesempatan untuk masyarakat di Giri Loyo mendapat kesempatan untuk mengembangkan batik. Ya, jadi ada 14 proses batik, membatik itu kemudian diajarkan kepada para masyarakat desa tersebut yang adalah buruh individual tersebut. Jadi 14. Ketika dulu itu hanya proses untuk canting karena sulit ya, malamnya dimasukkan di dalam gambar yang dibuat oleh masyarakat atau mengikuti motif yang sudah ada. Kemudian sisa dari proses lainnya itu dilakukan di kota ya, yang mereka sendiri tidak ketahui. Tetapi gempa ternyata menunjukkan perubahan yang berbeda, sehingga akhirnya pengetahuan baru diperoleh oleh para pembatik. Nah, inilah awal industri batik Yogyakarta mulai merembak.
seperti bunga ya. Jadi kita lihat di semua kabupaten di DIY ada sentra-sentra industri batik. Nah, mari kita mengunjungi Ibu Wahada dan lihat langsung bagaimana proses itu terjadi. Tetapi ada satu hal yang nanti akan kita juga masukkan di dalam pengetahuan bersama, bahwa di Giriloyo ada sekitar 600 pengrajin atau pembatik, di mana keluarga terlibat di dalam menyelesaikan 14 tahap dari proses membatik ini. Dan ada konsekuensi yang langsung terlihat di dalam penggunaan atau dampak kepada ekologi ya, karena air limbah batik itu kemudian harus dibuang ke dalam saluran pembuangan limbah dari semua keluarga. Karena itu kita akan juga memberi kesempatan untuk bagaimana ekoenzim dipakai sebagai upaya untuk memurnikan lagi air limbah batik tersebut. Nah, itu pengantar dari saya. Maaf kalau kepanjangan, tapi ayo mari kita ke dalam dan bertemu dengan Ibu Wahada dan teman-teman lain juga Pak Fajar. Assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam Ibu. Pak Hada. Suka Enji. Selamat pagi Ibu. Iya, Ibu cantik banget. Ya, alhamdulillah Ibu sehat ya. Iya, sehat ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Ibu sedang bikin apa Bu? Ini Bu, saya hari ini Iya. bikin Saya taruh tas. motif Oh. semar mesem Ibu. Oh gitu. Iya. Ya. Hari ini saya menggambar motif semar mesem. Semar mesem ya. Iya. Menarik sekali, ini kelihatan Iya. kompleks sekali ya. Iya Bu. Ya. Sahabat Gria Farsiana Lakunya Biji Bumi, sahabat Yogyakarta, sahabat Indonesia. Saat ini saya sedang berada di ruangan produksi dari Fajar Batik. Tadi kita sudah ngomong-ngomong dengan Ibu Wahada tentang pembuatan sketch di kain mori ya. Nah, sekarang Ibu Wahada ternyata membawa saya ke sini. Halo Ibu Wahada. Apa Halo, Ibu. kabar? Ya. Ibu Tun, Ibu Mas ya. Assalamualaikum. Wah, sudah rajin ya. Selalu membatik ya, cantik ya. Ya. Bu Wahada, ini Iya, mau Bu. lakukan apa ini, Bu? Ini saya hari ini mau mencanting Bu, Oh, dari pola yang kita sket tadi Bu. Iya. Dan ini dinamakan motif semar mesem ya Bu ya. Nah, tadi sebelum di sket kain ini dimurdan dulu ya Bu ya. Oke. Nah, murdan itu istilahnya untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam kain, supaya nanti kalau diwarnai warnanya akan bisa meresap dengan bagus kayak gitu. Oh, nggih. Setelah dicuci, dimurdan, terus selanjutnya tadi kita nyeket kan Bu. Nggih. Nah, setelah diseket baru kita akan mulai untuk mencanting. Oh, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wah, bagus sekali ya. Seperti Ibu sedang menari di atas kain mori ya. Iya Cantik Bu. banget. Ya. Karena sudah dilakukan sejak masih kecil ya, sejak SD ya, Bu. Iya Bu. Wah, bagus sekali. Nah, ini untuk kain dengan lebar 1,5 meter ya? 2 meter 2 setengah meter, Ibu. 2 meter Iya. setengah. Itu Iya. kira-kira berapa lama untuk proses cantingnya? Untuk mencanting satu lembarnya Mm-mm. kira-kira 20 hari Bu. 20 hari, Iya. 20 hari kerja ya? Iya. Ya.
Jadi ibu-ibu bisa lakukan di rumah ya, sambil kerja masak juga bisa canting ya. 20 hari kerja untuk 2,5 meter ya kainnya. Wah, bagus sekali ya. Nah, sesudah canting proses selanjutnya apa Bu Wahada? Setelah selesai pencantingan, selanjutnya kita akan masuk ke proses pewarnaan, Bu. Iya, Dan pewarnaan. kita untuk motif yang ini mau kita warnai dengan warna alam. Warna alam. Iya. Jadi warna alam yang akan dipakai di sini warna apa, Bu? Pertama kita mau memakai warna dari Jolawe. Di Jolawe. Jolawe ya. Jolawe. Buah Jolawe ya. Iya, buah Jolawe. Ya. Yang kedua kita warnai dengan warna kayu mahoni. Kayu mahoni. Iya. Oke, jadi ada 2 warna ya? Iya, nanti ada 2 warna. Dan nanti ada tahapan-tahapan kan ya Bu ya. Iya. Pertama sebelum diwarnai kain kita rendam dulu Iya. sekitar 30 menit. Setelah itu ditiriskan. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke dalam warna yang udah disiapkan tadi. Iya. Jadi itu tahap pewarnaan ya. Kemudian sesudah tahap pewarnaan apa, Bu? Sudah tahap pewarnaan, setelah selesai pewarnaan kita fiksasi dulu ya Bu ya. Fiksasi. Yang pewarnaan pertama tadi sekitar 7 kali. Karena kalau warna alam itu membutuhkan waktu yang agak lama, sekitar 7 kali pencelupan. Jadi satu warna itu paling tidak bisa 2 hari dapat satu warna. Iya. Setelah itu selanjutnya kita tutup kayak gitu ya istilahnya, bironi kayak gitu. Iya. Dan yang mau diambil. Oh, dengan itu ya, tawa sama tunjang ya? Kalau fiksasinya ya Bu. Fiksasi ya. Iya. Setelah itu kan kita mau ambil yang warna yang dari Jolawe tadi kan Bu. Iya. Nah, yang mau diambil itu yang kita tutup tadi, yang kita bironi tadi. Oh iya, jadi ada tindisan lagi ya, Iya. di malam itu ya. Iya. Nanti kita lihat contohnya Kita ini batik ya. lagi kayak Iya. gitu. Oh gitu, ini contohnya ya. Iya. Ini contohnya ya, ditutup ya. Itu masih tahap pembatikan Bu. Tahap membatik ya, Iya. batik. Nah, ditutup karena mau dikasih warna ya. Iya. Ini motif apa Bu Tun? Motifnya apa? Sidamukti. Oh, Sidamukti. Oh, jadi sayap dari Garuda itu mau dikasih warna ya. Ya, jadi mulai ditutup malamnya. Ya, bagus sekali ya. Ini Ibu sedang bikin motif apa, Bu? Oh, ini tarunto. Taruntum. Oh ya, ini salah satu motif klasik ya. Sidomotif Taruntum. sama taruntum ya. Nah, semar mesem ini adalah salah satu bentuk kreativitas ya. Iya. Karena ini hanya terjadi sesudah gempa, di Iya, mana motif-motif baru itu motif pengembangan. pengembangan ya. Iya. Ya, ini menarik sekali ya. Iya. Baik. Nah, jadi kita udah sampai di pewarnaan, kemudian tahap berikut apa ya, Bu? Selanjutnya kita masuk kain, kita masukkan ke warna yang kedua Ibu. Oh, warna kedua. Ya. Oke. Setelah selesai kita bironi tadi, dan prosesnya sama kayak yang pertama tadi ya Bu. Iya. Sebelum dimasukkan ke warna, kain direndam terlebih dahulu. Iya. Dan itu bisa 2 hari ya ke proses kerjanya, Bu ya? Bu. Kira-kira satu warna itu membutuhkan waktu 2 hari. 2 hari. Iya. Jadi ada 4 hari kerja untuk pewarnaan aja, warna iya. alam ya. Iya, sebenarnya warna alam. Ya. Nah, ini motif semar masemnya udah mulai kelihatan ya. Ini Iya. dunianya semar ini ya. Ada Sudah banyak mulai agak muncul ya. senyumnya kelihatan ya. Iya, senyumnya di langit semar Iya. mesem. Ya. Nah, terus sesudah tahap berikutnya sesudah apa? Kita tutup tadi ya Bu ya. Ya, Terus fiksasi ya. kita masuk pencelupan yang kedua ya Bu Iya, ya. pencelupan kedua sudah Iya. masuk 4 hari. Lalu kemudian apa? Setelah itu kita fiksasi, dan setelah difiksasi dicuci terlebih dahulu ya Bu ya. Setelah itu kita batik lagi Bu. Oh, batik laki. Iya. Ya.
Jadi ada Pembatikan double-double yang ya. kedua ya. Batik kedua ya. Iya. Heeh. Penutupan yang kedua. Penutupan Maksudnya- kedua untuk Iya. memberi isi-isiannya itu ya. Iya. Ya, jadi menarik sekali. Nah, ini kita ada di ruang kerja dari ibu-ibu pembatik dan selalu harus ada fan dan juga ada pintu yang lebar untuk memastikan bahwa ada sirkulasi angin ya, karena lilin malam yang dibakar itu juga berpengaruh terhadap pernafasan ya. Jadi ibu-ibu sudah lama sekali bekerja membangun satu tradisi pembatik yang benar ya, yang menjaga kesehatan ya Bu Tun ya. Ya itu. Nah ini kita di luar ini adalah tempat untuk tadi ya, tadi pewarnaan kemudian pengeringan ya. Iya, Bu. Ya, sebelum nanti masuk di Masuk proses ke warna lagi. pewarnaan lagi. Ya, sahabat Gria Farsiana Lakunya Wiji Bumi, sahabat Yogyakarta, sahabat Indonesia. Sekarang saya mau canting. Saya maaf minta izin dari Bu Mas, jadi mau canting teruntum. Teruntum itu. Wah, ini saya hanya bisa bikin sini dulu ya. Ini ternyata panas loh, jadi harus hati-hati. Kita tutup malamnya di sini. Ya. Cukup. Oke. Cantik teruntum. Ada gurda juga, Garuda ya. Gurda itu adalah bahasa Jawa kuno untuk Garuda. Garuda. Iya. Garuda, lambang negara Ibu, kita. ya. Monggo kita selanjutnya lihat Pak Fajar. Pak Fajar, lagi bikin apa? Mau bantu kami Mau. enggak? Oh gitu, Pak Fajar sedang kerjakan apa itu? Mau mengambil kainnya Bu Untuk difiksasi, Bu. Oh, difiksasi. Setelah tadi di warna mahoni, Iya. selanjutnya kita masukkan ke fiksasi. Fiksasi. Oh Ya. ya. Oke, jadi Pak Fajar ini juga terlibat di dalam proses produksi batik Fajar. Iya. Ya. Wah, jadi ini kerja barengan ya Pak Fajar? Ibu Wahada sama Pak Fajar ya? Iya. Wah, luar biasa ya. So, jadi ini gimana caranya, Bu? Pak? Oke, ini Ini proses fiksasinya seperti ini ya, Bu ya. ya. Kita masukkan kain ke dalam tunjung ini, Bu. Tunjung. Iya, Warna alam ini ya? iya, Bu. Ya. Pak Fajar. Fiksasi tunjung itu Oh, tunjung biasa- tawas ya? Ya. Iya. Tunjung ya? fiksasinya pakai tawas, Iya. pakai kapur, pakai tunjung. Pakai tunjung. Dan karena ini sudah terakhir kali, biasanya kalau tunjung itu kan menghasilkan warna gelap. Jadi hari ini kita fiksasi warna tunjung karena sudah terakhir kali, dan kita nanti selanjutnya lihat proses penglorotan. Oh, Setelah kita fiksasi tunjung ini, kain batik ini kita cuci dulu. iya. Dan nanti kita langsung masukkan ke proses penglorotan. Oh, oke. Ya. Ini udah berapa kali diwarnain, Bu, sebelum fiksasi? Kalau Sebelum difiksasi ini ke tunjung, Sidoasi ya? Sidoasi ya? Sidoasi. Berapa kali, Bu? Ketiga kali, Bu. 3 kali. Iya. Oke, jadi sebelum sampai fiksasi sudah 2 hari kerja mungkin ya, Bu? 6 hari kerja. Kalau untuk masuk ke fiksasi tunjung 1 hari cukup, Ibu. Oh iya, tapi pewarnaan sebelumnya Sebelumnya 2 hari. 2 hari ya. Iya. Tapi ini pada tahap yang ketiga, hari Iya, ketiga ya. Iya. Hari ketiga untuk Iya. dapat memastikan bahwa warna alam itu benar-benar menyerap di kain mori ya yang Iya. tadi dilakukan. Gitu. Iya, Bu. Jadi sangat menarik bahwa program
membuat batik itu bukan hanya melibatkan ibu saja, tapi bapak juga ya. Betul, Ibu. Jadi ibu lakukan yang cantik-cantik, menari di atas kain. Iya. Kalau bapak-bapak lakukan yang kotor-kotor ya yang Pak. main yang main di air sama Yang di main-main api. di air sama di api ya. Iya. Pelorotannya ya. Wah, tidak melawan ya. Kok saya yang kerjakan yang kotor-kotor gitu enggak ya? Oh, udah terima itu ya dengan pembagian kerja Iya, itu pembagian ya. kerja, Bu. Ya, jadi itulah di dalam industri rumah tangga di mana industri batik itu dikembangkan di tingkat keluarga, maka ibu membuat desain, kerja cantik, tapi ketika pada tahap pewarnaan, pemasakan, pelorotan itu ternyata harus melibatkan bapak-bapak. Iya, Bu. Terus nanti ibu akan juga terlibat dalam proses pemasaran ya. Kita akan Betul, melihat galerinya iya, ya. iya. Ini tahap pencucian setelah Pencucian. dari Fiksasi tadi ya, Bu ya. Setelah kita cuci, baru kita masukkan ke dalam penglorotan. Iya. Wes, Wes, sudah bersih. sudah bersih ya. Sudah ya, Bu ya. Ya, Tinggal masuk ke ke pelorotan panci ya. ya. Panci. Nah, panas. sahabat Ria Vaciana lakunya Wiji Bumi, sahabat Yogyakarta, sahabat Indonesia. Fiksasi tadi itu menggunakan tawas, tunjung, Tunjung. Ya. dan tawas juga ya. Tawasnya kemarin, Bu. Kemarin ya, oke. Iya. Jadi ada sebenarnya unsur kimia. Jadi untuk itu walaupun menggunakan pewarna alam, tetapi unsur kimia ini yang harus dipulihkan limbahnya. Jadi ini adalah cairan ekoenzim dari Gria Jatirasa dari kemarin pelatihan di Berbah di KBT Untung ya. Jadi sekarang saya akan memberi sedikit saja ekoenzim dengan ini kira-kira sekitar 1000 liter ya, 1000 mililiter ya. Jadi 1 liter air ya. Jadi ini 3 kali. Nah, ini akan dibiarkan 7 hari supaya airnya itu sudah dipulihkan ya. Nah, jadi 3. Nah, nanti Bu Wahada yang akan menuangkan di dalam tempat pembuangannya ya. Yeah. Jadi itu adalah memastikan bahwa lingkungan itu juga merdeka, bebas dari semua zat-zat kimia ya Bu. Yeah. Ya, terima kasih Mas Ardi. Cukup buat- 3 tutup ya, Bu Ya, cukup 3 tiup. Untuk satu ini kira-kira 1 liter ya. Iya. 1 liter air yang digunakan Oh, itu. iya. Ya. Siap. Sahabat Ria Vaciana lakunya Wiji Bumi, sahabat Yogyakarta, sahabat Indonesia, kita kembali lagi dengan Mas Ardi yang akan mencuci. Ini tahap terakhir ya, jadi mencuci tadi lilin yang sudah dilelehkan pada tahap pelorotan. Jadi mencuci lagi. Nanti airnya itu tetap dibiarkan ya Mas, karena akan diberikan ekoenzim ya. Nah, jadi itu dikucek-kucek supaya memastikan bahwa lilin tidak lagi melekat pada kain mori.
Nah, saya akan memberikan ekoenzim kepada air dari hasil pencucian yang mengandung lilin. Jadi ini Masuk ke sini, Mas. karena ini jumlahnya volume kira-kira lebih dari 1 liter, maka saya akan kasih 6 tutup ya. Ya. Itu juga nanti akan diberikan. Nah, sekarang mau digantung ya, Mas? Iya, Bu, mau Oke. dijemur. Langsung kita ke sana untuk lihat jemurannya. Nah, ini Mas Ardi akan jemur. Ini motif Adi Sido Asi ya, Mas? Ya. Itu gimana jemurnya, Mas? Oh, jadi menggantung gitu aja langsung ya, Mas? Oke, Sido Asi. Cantik situasi. Ini namanya batik tulis yang proses terakhir dikerjakan. Nah, tahap yang terakhir dari pewarnaan sampai pencucian dilakukan oleh Pak Fajar dan Mas Ardi. Terima kasih. Ibu Nuna, monggo kita lihat produk-produk kita dan untuk pemasaran kita ya Bu ya. Oh iya, ini galerinya Fajar Batik ya Bu? Betul, Ibu. Wah, cantik sekali. Ya nggak nyangka Bu, ternyata ada banyak koleksi kain-kain, Iya, batik Bu. tulis semua ya Bu? Iya, semuanya di Girilaya ini batik tulis Bu. Batik tulis, wah ada beberapa yang masih dalam bentuk malam ya? Iya. Ya, udah siap. Iya. Wah, lihat ini apa motifnya Bu? Ini palang kencana Ibu motifnya. Oke. Ya. Jadi ini Ibu bisa jelasin motif-motifnya? Ini apa Bu? Yang itu situasi. Sido Asi, Sido Iya. Asi yang sedang dikerjakan ya. Kalau jadinya seperti ini Sido Iya. Asi, nun sewu nggih Bu, biar Iya, dikeluarin ya. iya. Ini kalau udah jadi Sido Asinya seperti ini. Ini dipakai untuk ritual ya. Iya Bu. Pada mantenan ya Bu? Iya. Jadi mantenan ya. Iya. Kita bisa lihat ini dipakai untuk mantenan yang sedang dijemur ya oleh Mas Ardi. Ardi tadi ya, Bu. Ini Sido Asi. Nah, Ya. ini motif-motif kaung ini ya? Bukan, yang itu motif nitik Ibu. Niti. iya. Ini teruntum ya. Ya. Ini warna alam ya Bu? Iya, warna alam motif semen-semen. Semen. Ya. Oh, bagus sekali. Ini juga ya. Dan ini motif Sidomukti. Sido Mukti. Ya, Sido Mukti yang tadi dikerjakan sama Ibu Tun ya? Ya. Ya, Ibu Tun mengerjakan Sido Mukti. Iya. Ini motif klasik ya? Iya, Bu. Ya. Wah, cantik sekali ya warna-warnanya. Dan ini adalah warna Yogyakarta dengan warna dasar putih ya. Iya, Bu. Dan memberi soga. Ya, sogan, ya. Sogan warna coklat Sogan gitu Jogja, ya. Bu. Sogan Jogja. Halo sahabat Gria Farsiana, lakunya Wiji Bumi, sahabat Indonesia, sahabat Yogyakarta. Nah, Anda mau tebak nggak? Apakah ini sudah selesai? Ternyata belum selesai ya Bu ya. Kalau saya pikir wah udah selesai, ternyata Bu. belum Ini ya. baru satu warna. Jadi akan dibatik lagi ya? Iya, betul. Terus apa yang akan dilakukan Bu? Selanjutnya kita yang mau batik yang ini, yang di dalamnya ada parangnya. Oh, di parang. Kita tutup. Hah? Yang teruntumnya ini juga kita titik-titik. Titik-titik. Kita tutup pakai malam. Setelah itu yang bagian sini titik-titik pakai canting kecil itu yang bagian motif ini. Dan selanjutnya setelah selesai kita batik, kita masukkan warna soga yang tentunya tetap warna Jogja. Warna Jogja. Jadi Iya. seperti ini ya? Iya, Keluarnya nanti, seperti ini ya? Tapi karena batiknya di granit ya nanti di granit. pakai ini. Oh, Yang di begitu. motifnya nanti muncul granit muncul seperti kayak ini. emas kayak emas ya. Iya. Ya, jadi itu adalah proses ya yang perlu waktu. Jadi Iya. tapi karena sudah
dibersihkan itu bisa disimpan ya di dalam Iya, galeri ya. iya, Bu. Kemudian tunggu waktu yang tepat untuk meneruskan untuk prosesnya. meneruskan pembatikan lagi. Pembatikan lagi. Iya. Ya, baik. Bu Wahada, saya Bu. juga lihat kok ada ini ya. Batik tulis. Ini batik tulis Gria Jatirasa ya Bu Iya, Wahada Bu, ya. iya. Mas Motif Ewu, kawung ya, Bu. Iya, model kawung dan Iya. ini ingat nggak saya desain Ada, ya? iya. Ya khusus ya. Iya. Untuk seragamnya Gria Jatirasa. Betul. Ya, ini Yang Ibu pesan ya, kemarin ini. ya. Dan ini ternyata harganya berapa, Bu? 350. Ya, jadi ini murah meriah batik tulis dan harganya sangat murah. Ini kawung ya, jadi Ya, motif. ini yang- ada kawung ya. Iya. Ini padi ya, Bu ya. Ya padi ya. Jadi itu artinya dilindungi oleh kesuburan tanah dan juga padi serta gunung ya, Iya, gunung ya, ada gunung-gunungnya. gunung-gunung dengan pohon-pohon ya yang menunjukkan warna lingkungan, warna kehidupan ya. Iya. Ini adalah batik Gria Jatirasa ya dengan Iya. warna khusus Iya, yang iya. saya desainnya. Ya, sahabat Gria Farsiana Lakunya Wiji Bumi, sahabat Yogyakarta, sahabat Indonesia, saya dengan Bu Wahada adalah sahabat ya. Ibu sudah jadi anggota koperasi lama ya? Sudah lama. Sudah lama. Mulai tahun 2012 11 ya, Bu ya. 2011 ya, Iya, wah iya. lama banget ya. Nah, dan terus inovasi ya, melakukan inovasi Iya, di Bu. dalam karya-karyanya. Iya. Dan yang paling penting bahwa kesadaran lingkungan itu mulai dibangun di dalam cara memproduksi batik, baik secara individu maupun kelompok, sehingga kita bisa lihat bahwa kota batik dunia Yogyakarta itu adalah kota yang memperbaiki relasi upah di kalangan para buruh yang sekarang dulu adalah buruh individu, sekarang adalah manajer batik ya. Insya Allah. Sampai semua Insya Allah. produksinya bisa dilakukan di dalam kesatuan Iya. di area ruangan keluarga ya, rumah keluarga ya. Iya. Dari menggambar, desain sampai dengan proses galeri ya, pemasarannya Iya. itu bisa dilakukan di sini. Jadi sangat menarik ya, itu perubahan relasi buruh ke manajer ya, juragan batik sekarang ya Bu. Insya Allah. Amin. Ya, karena pengetahuan itu sudah dimiliki dan juga kesadaran lingkungan ya Bu ya. Iya, Bu. Ya baik, Itu harus ya, Bu ya. harus ya. Ya. Wah Bu Wahada, Ya. kalau batik tulis itu kan terkesan harganya mahal Bu. Ini harganya berapa semua di sini Bu? Sebenarnya nggak semuanya mahal sih, Bu. Mahal karena lama buatnya, Ya, maksudnya ternyata tergantung makan dari waktu. motif dan kehalusan Kehalusan pembatiknya juga. batik. Ya. Kalau seperti ini berapa Bu? Ini kalau yang granit seperti ini harganya 1 juta, Bu. 1 juta, Iya. ya. Iya. Tapi kalau jadi anggota koperasi bisa dapat potongan ya. Boleh. Ayo, Sedikit ya, Mbak, ya? jadi anggota koperasi konsumen Gria Boleh, Jatirasa potongan sedikit kita aja. bisa dapat potongan ya. Oke, Ya, nggih. baik. Ya. Gitu dulu ya Bu, Ya. nanti bisa mencari tahu harganya ya. Nggih, Bu. Jadi kami menyampaikan selamat Hari Kemerdekaan untuk kita semua, karena Fajar Batik memberi kedaulatan sandang kepada Indonesia ya Bu ya, dengan kebanggaan batik khusus klasik Yogyakarta. Nah, kalau Anda sedang berjalan di Yogyakarta, terutama menggunakan pesawat dan mendarat di Yogyakarta International Airport, tolong ke Pasar Kota Gede kalau Anda mau berangkat, dan Anda akan menemukan batik klasik Yogyakarta dengan logo Gria Jatirasa. Itu adalah batik Fajar Batik ya. Mari kita memberi yang terbaik untuk Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dan bahagia, dan Tuhan memberkati Indonesia. Amin. Amin.